remaja. Jadi kakak ibu saya cari biaya masing-masing untuk sekolah. Saya ketika sekolah ikut ngenek angkot waktu saya masih sekolah PGA. Ngenek angkot perempuan pertama mungkin saya di Bandar Lampung. Jadi ngenek angkot supaya bisa tetap sekolah. Kemudian lulus dari sekolah, ranking umum terus dari kelas 1 sampai saya PGA. Tapi tidak ada biaya. Orang-orang teman-teman semua kuliah, saya kerja di pabrik di Tangerang. Kerjalah saya di pabrik sepatu Eagle. Ibu saya sudah nggak ada, ayah saya sudah nggak ada. Kerja di pabrik sepatu Eagle. Dan keluarga saya yang lain saling dukung. Kakak saya yang masih kuliah, dia juga cari biaya sendiri. Semua cari biaya sendiri. Saya bilang, saya harus kuliah. Pindah saya ke Bandung, kerja di pabrik garmen Bandung. Lalu saya melihat ada IAIN Bandung buka pendaftaran mahasiswa baru. Saya bilang dengan supervisor, Bapak boleh nggak saya kuliah sambil kerja? Jadi saya jangan dikasih shift siang dan malam. Kasihlah saya shift sore pulang subuh, pagi saya bisa kuliah. Ini nilai-nilai saya sejak sekolah. Saya ingin ayah dan ibu saya almarhum bangga dengan saya. Oke, kamu boleh kuliah. Saya kuliah, berangkat jam 3 sore ke pabrik. Saya kerja di pabrik, jam 12 malam diberi istirahat 1 jam. Disitulah saya istirahat di musola, tidur sebentar, sholat tahajud, bangun, kemudian subuh kita pulang. Sampai di rumah saya istirahat sebentar, mempersiapkan semua tugas kuliah. Lalu jam 6 saya sudah berangkat kuliah. Pulang jam 11 saya istirahat sebentar, dagang, bel assalamualaikum dulu ke perumahan-perumahan. Setelah itu saya pulang ke kosan, saya istirahat, berangkat lagi ke pabrik. Begitulah setiap hari yang saya lakukan. Begitu keluar IP pertama S1 kuliah di Bandung, IP saya 3,99. Ada B+1. Teman-teman saya bertanya, ini kapan belajarnya anak ini? Padahal dia kerja di pabrik, pulang istirahat sebentar. Begitu seterusnya sampai kemudian semester 1 dan semester 2 saya dinikahi oleh ayahnya, ketemu 11 hari. Kemudian mau gak jadi istri saya? Saya cuma bilang, saya mau tes baca Quran sampean. Kalau sampean bisa baca Quran, labas. Kalau tidak, tidak usah. Kamu harus bisa jadi imam, Fatihahmu harus sudah bagus. Kalau bagus kita lanjutkan. 11 hari kemudian saya menikah, semester 3 saya sudah punya anak. Jadi saya kuliah bawa anak. Waktu saya hamil dan sampai anak saya lahir, IP saya 4,0. Ditelitilah oleh Profesor Baihaqi dari Aceh, apakah betul perempuan hamil itu lebih cerdas dari perempuan yang tidak hamil? Ternyata betul, perempuan yang hamil itu jauh lebih cerdas daripada mereka yang sedang tidak hamil. Kenapa? Selama hamil 4,0 IPK. Sampai kemudian saya lulus sudah bisa bawa anak saya. Almarhum ibu saya masih hidup. Waktu itu saya lulus di S1, bawa anak, lulus 3 tahun 5 bulan tercepat terbaik dengan IP tertinggi se-Jawa Barat pada saat itu. Saya bawa anak saya bawa ibu saya. Saya tanya dengan ibu saya, Ibu, kan dulu masih kecil makannya itu pakai nasi jagung. Saya tanya, kenapa teman-teman saya pakai nasi putih biasa, kita nasi jagung? Ibu saya jawab, supaya kamu cerdas. Setiap kali ditanya, teman-teman saya sarapan makan siang, kalau mampir ke rumahnya dia makan pakai nasi. Kenapa kita cuma nasi jagung, Bu? Ibu saya bilang, supaya cerdas. Itu yang selalu dia sampaikan setiap waktu. Maka ketika saya di wisuda ditanya, kenapa bisa IP sampai segitu? Ini dari makan nasi jagung yang diberikan ibu saya sampai saya lulus SMP. Saya tanya kenapa? Kata ibu saya, supaya kamu lebih cerdas dari anak-anak yang lain. Padahal karena kita tidak punya beras, kami sangat miskin, gak punya beras. Kalau ibu saya ikut ngoyos di tempat lain atau metik padi di tempat lain, pulang dapat bagian gabah, maka ditumbuk, dicampurlah dengan jagung. Jadi rupanya Bapak Ibu, bahasa supaya cerdas itu adalah menembus langit ke-7, karena doa ibu itu menembus langit ke-7. Saya tanya lagi, kenapa ibu kami bisa cerdas-cerdas semua, segitu banyak anak-anak ini? Ibu saya selalu berpuasa setiap kali kami ujian. Anaknya 11, ujiannya kadang-kadang berbeda-beda. Ada yang tanggal sekian sampai tanggal sekian dia berpuasa. Kamu hari apa, tanggal berapa ujiannya? Tanggal sekian tuh. Dia terus berpuasa. Dan itulah yang saya lakukan untuk anak-anak saya. Setiap kali ujian, ibu saya berpuasa untuk anak-anaknya.
Sampai dia meninggal dunia kena kanker lambung. Lambungnya dempet jadi satu. Ketika dioperasi tidak bisa dipisahkan. Mungkin dia berpuasa tapi tidak berbuka, atau berbuka seadanya. Hampir sepanjang hidupnya, karena anaknya banyak, dia berpuasa. Dan ini pelajaran berharga yang kemudian saya terapkan untuk anak-anak saya. Anak saya di kedokteran itu luar biasa, dia selalu menangis. Yang di pondok pesantren selalu menangis. Saya puasa karena Bismillah, Bu, saya nggak betah lagi di sini. Ibu puasa seminggu ini, nak. Yakin kamu akan betah, Bismillah. Dan ibu akan sedekah apa yang ibu punya. Yakin kamu akan bisa ujian. Sebentar nanti dia telepon lagi, ibu saya sudah nggak betah lagi di pesantren, ibu bawa saya pulang. Bismillah, nak. Ibu puasa, nak. Ibu bantu dari sini. Dan ternyata betul doa orang tua itu menembus langit ke-7. Waktu dia di kedokteran, sebentar nangis anak saya di kedokteran, sebentar semester 3 nangis. Ibu sulit sekali di kedokteran. Siapa dulu yang minta? Ya saya, teteh, abang minta di situ. Ya sudah, teruskan, nak, jangan keluar dari sana. Tapi susah banget, Bu. Ada apa yang susah? Ini dokternya killer, ujiannya ada 5 macam. Dikocok, Bu. Kamu paling menguasai yang mana? Diabetes mellitus. Baik. Ibu akan puasa dan berdoa minta diabetes mellitus yang keluar. Berdoalah saya, berpuasalah saya, sedekahlah saya. Ya Allah, keluarkanlah anak saya di diabetes mellitus. Dan ketika dikocok 3 kali tempat dia pindah. Dia telepon lagi, ibu, tempat saya dokternya tidak hadir, saya dipindah di kelompok yang lain. Aduh, bagaimana ibu? Bismillah, nak, diabetes mellitus akan keluar. Keluarlah diabetes mellitus. Siapa yang membuat itu kalau tidak doa? Ibu itu menembus langit ke-7. Dan wallahi ini saya yang membuktikan anak-anak saya yang sudah selesai di kedokteran. Nanti ada lagi dia ujian operasi. Ibu ada operasi, ibu bedah. Salwa mau yang mana? Salwa menguasai operasi jantung, Bu. Apa yang harus dioperasi? Mata, jantung, ginjal. Saya menguasai jantung. Bismillah, nak. Ibu puasa, ibu sedekah, dan akan keluar nanti dikocok kamu akan operasi jantung. Yakin, Bu? Yakin. Karena keyakinan kita itulah yang akan diberikan Allah. Terus kuasai saja jantung, yang lain kuasai, tapi capek nggak ada waktu salwa, jam 3 belum tidur, ya sudah Bismillah, kuasailah jantung, insya Allah itu yang akan keluar. Saya berdoa, dikocok keluarlah operasi jantung. Jadi memang doa ibu itu menembus langit ke-7.